Haleluya. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Selamat pagi buat setiap kita semua umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kita bersyukur kita sudah ada di bulan yang baru, bulan Juli, bulan penuh berkat. Kita ucapkan berkat. Bulan Juli, bulan yang mendatangkan kebaikan. Kita ucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Amin saudara. Kita sudah menginjak di bulan yang ke-7 di tahun 2022 ini, lebih tepatnya di hari yang kedua. Kita bersuka cita karena kita tahu hidup kita ada dalam anugerah Tuhan, hidup kita ada dalam kebaikan Tuhan, dan segala sesuatu yang kita hadapi sampai hari ini, pergumulan kita kah, masalah kita, tantangan kita yang kita hadapi, kita tahu Tuhan menyertai kita. Dan setiap masalah pergumulan kita tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Itu janji firman Tuhan. Karena Tuhan sudah menyediakan jalan keluar buat setiap kita. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini saya rindu mengajak setiap umat Tuhan untuk memulai hari bersama dengan firman Tuhan. Karena kita percaya Tuhan Yesus sendiri katakan, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Karena Alkitab juga jelas katakan bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Sehingga hidup kita ada dalam tuntunan terang firman Tuhan yang mengarahkan kita masuk dalam seluruh janji Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Saya juga mengajak setiap umat Tuhan untuk memberkati orang lain yang ada di sosial media kita dengan cara membagikan kembali renungan singkat ini agar setiap umat Tuhan boleh mengalami kekuatan yang Tuhan berikan, sama seperti kita mengalami kekuatan, mengalami pengharapan tatkala kita merenungkan firman Tuhan, maka kita rindu orang lain juga mengalami hal yang sama. Karena itu pastikan setiap kita boleh menjadi berkat dengan cara membagikan kembali renungan singkat ini. Puji Tuhan, kita berdoa, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur buat hari yang baru. Dalam berkat Tuhan Yesus kami boleh ada. Dan kami bersyukur, itu sebabnya kami rindu untuk memulai hari ini bersama dengan firman-Mu. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, tuntun setiap kami sehingga kami mengerti akan setiap kebenaran yang ada. Karena kami percaya kebenaran itulah yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada satu peristiwa yang sering kali ini kita juga alami, saudaraku, ya kan? Di mana ada perempuan dari daerah Tirus dan Sidon yang berjumpa dengan Yesus dan memiliki kerinduan untuk anaknya yang sedang kerasukan, anaknya yang sedang menderita itu mengalami kuasa kesembuhan. Dia kenal pribadi Yesus, itu sebabnya dia datang sama Yesus. Dalam Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan ayat 23. Matius 15 ayat 21 sampai 23. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan daerah Sidon. Ayat 22, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Jadi perempuan ini memohon belas kasihan Tuhan untuk datang dan menyembuhkan anaknya. Tapi apa yang terjadi, saudara dikasih dalam Tuhan? Ayat 23, perhatikan. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Itu kalau perempuan itu, saudara dikasih dalam Tuhan, tidak kekeh, ya kan, atau tidak tidak berjuang, maka dia akan kepahitan. Jahat sekali nih Yesus ini ya. Masa saya dicuekin, diacuhin. Belum sampai di situ. Lalu apa dikatakan selanjutnya? Murid-muridnya datang dan meminta kepada Yesus, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dan berteriak-teriak. Bahkan semua orang, baik Yesus maupun murid-muridnya, tidak menganggapnya, mengacuhkannya. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, seringkali ini yang kita alami. Kita sudah berdoa, kita sudah berpuasa, kita sudah meminta belas kasihan Tuhan. Tapi saya pakai bahasa ini, seakan-akan kita diabaikan oleh Tuhan. Seakan-akan tidak ada sama sekali yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita.
Nah, biar bagaimanapun hal itu kita mesti mempersiapkan diri kita. Karena ada waktunya di mana kita akan melihat bahwa doa-doa kita belum dijawab. Kita akan melihat seakan-akan keadaan tidak berubah. Kita sudah doa, kita sudah berpuasa, kita sudah merenungkan firman, kita sudah lakukan yang terbaik, tapi tidak ada perubahan. Hal inilah yang dilakukan oleh perempuan Kanaan dari daerah Tirus dan Sidon ini. Sudah berteriak, sudah berseru kepada Yesus, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Anakku perempuan ini kerasukan setan dan sangat menderita." Alkitab mencatat Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Bahkan murid-muridnya, saudaraku, yang kasih dalam Tuhan yang harusnya jadi contoh teladan, itu malah suruh mengusir, saudaraku, oleh Yesus. Suruh aja bilang ke Yesus, "Suruh aja, usir aja lah." Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, seringkali apa yang kita harapkan tidak kita terima. Seringkali apa yang kita doakan, apa yang kita mohonkan kepada Tuhan, itu seakan-akan diabaikan. Tapi izinkan saya hari ini mengingatkan kepada setiap umat Tuhan, tidak didengar bukan berarti tidak dijawab. Diabaikan bukan berarti juga tidak didengar. Ini yang saya mau ingatkan buat setiap umat Tuhan. Itu sebabnya Yesus pernah mencatat, Yesus pernah menyampaikan tentang perumpamaan hakim yang lalim. Yesus jelas katakan, berserulah, bukankah dia akan membebaskan, dia akan membela, dia akan menjawab setiap kita yang siang malam orang-orang benar berseru kepadanya. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada kalanya seakan-akan kita diabaikan, tapi izinkan saya hari ini kembali mengingatkan, ada waktunya kalau kita terus mau berjuang. Wanita ini juga akhirnya mengalami kuasa Tuhan. "Ibu," Yesus bilang sama perempuan ini, "sesuai dengan imanmu jadi padamu, besar imanmu." Yesus bilang, iya kan? Nah, jadi sudah dikasih dalam Tuhan, kalau keadaan kita hari-hari ini belum berubah, kita sudah berdoa, kita sudah lakukan yang terbaik yang kita bisa buat, jangan pernah kecewa. Terus lakukan itu, karena kau akan melihat ada satu hari di mana Tuhan menjawab setiap doa-doamu. Yohanes pasal 11 ayat yang ke-6. Hal ini pernah terjadi dalam kehidupan Lazarus. Iya kan? Bagaimana Maria dan Marta memohonkan kepada Yesus. Yesus tahu dan dengar kabar bahwa Lazarus sakit. Tapi apa yang Alkitab catat dalam Yohanes 11 ayat yang ke-6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ia menunda, ia memundurkan kedatangannya. Dia tidak langsung datang menyembuhkan Lazarus. Tapi dia sengaja tinggal 2 hari lebih lama. Dengan kata lain, ketika nanti Yesus datang, Lazarus sudah mati 4 hari. Sudah dikubur. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, kita nggak pernah tahu kenapa Tuhan izinkan ada hal-hal yang tidak kita mengerti terjadi dalam hidup kita. Pesan saya sebagai hamba Allah, kalau engkau tidak mengerti jalan-jalan Tuhan yang sedang terjadi dalam hidupmu, belajar percaya. Tidak selamanya jalan-jalan Tuhan kita mengerti. Karena firman Tuhan jelas katakan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, rancanganku dari rancanganmu. Kita gak akan pernah bisa menyelami, memahami apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tapi yang kita percaya adalah Dia sediakan yang terbaik buat kehidupan kita. Kalau hari-hari ini kau merasa diabaikan, seakan-akan kau sedang diabaikan, seakan-akan kau tidak dianggap, tetaplah berseru kepada Tuhan. Tetaplah meminta belas kasihan Tuhan. Ada waktunya di mana Dia akan melihatmu dan menjawab apa yang menjadi kerinduanmu. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih karena hari ini kami diperdengarkan kembali satu kebenaran yang dahsyat dan luar biasa. Kami diingatkan bahwa bukan berarti ketika kami berdoa kami tidak melihat jawaban doa. Bukan berarti kami tidak dianggap, bukan berarti kami diabaikan. Yang kami tahu waktu Tuhan yang terbaik, yang kami tahu rancangan Tuhan indah bagi kami. Itu sebabnya ya Bapa, hari ini kami berdoa, biarlah firman ini termaterai dalam hidup kami. Dan langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan. Tuhan tolong kami, agar kami tetap terus beriman, agar kami tetap terus percaya. Sekalipun kami belum melihat, kami tetap terus mau berjuang untuk apa yang terbaik
untuk kami bisa kerjakan. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada, Allah jamah. Sehingga setiap mereka yang kalau hari-hari ini belum melihat jawaban doa, tetap terus datang kepada Tuhan. Mereka yang hari-hari ini belum melihat kuasa Allah dinyatakan dalam hidup mereka, mereka tetap terus berjuang untuk tetap setia mencari Tuhan. Hamba berdoa, Allah jamah dan sembuhkan setiap mereka yang sakit di dalam nama Yesus. Bahkan mereka yang memerlukan pertolongan Tuhan hari-hari ini, biar Tuhan bukakan jalan. Hamba ucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara dikasih dalam Tuhan. Haleluya. Tetap terus setia ikut Tuhan. Sekalipun seakan-akan kita terlihat diabaikan, tapi Tuhan sudah menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Tuhan Yesus memberkati kita.